Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan data menggunakan software SPSS. Nah, pertama kita harus pergi ke file Excel terlebih dahulu untuk data mentah. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan bersama bahwa paling kiri nomor responden di sini ada 1 sampai nomor 90 karena dalam contoh ini ada 90 responden yang sudah mengisi kuesioner. Nah, kemudian teman-teman di sini kita perhatikan paling atas ada masing-masing dari variabel yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini variabel dari X1 yaitu intensitas layanan konseling Islami, variabel X2 yaitu kualitas relasi konselor dan klien, variabel X3 yaitu pemahaman nilai-nilai keislaman dan konseling, dan variabel dependen yaitu variabel Y-nya yaitu kesejahteraan psikologis mahasiswa. Nah, perlu diketahui teman-teman di sini mewakili dari skala Likert yang kita gunakan di kuesioner ini. Dan sebagai contoh yaitu skala Likert dari rentang 1 sampai 5 di mana nilai 5 mewakili sangat setuju, nilai 4 mewakili setuju, nilai 3 ragu-ragu, nilai 2 tidak setuju, dan 1 mewakili sangat tidak setuju. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan semua hasil kuesioner ke dalam file Excel ini, langkah selanjutnya adalah kita hitung terlebih dahulu untuk hasil penjumlahan dari masing-masing item pertanyaan yang ada di masing-masing variabel. Nah, di sini contohnya, untuk responden pertama, X1-nya adalah penjumlahan dari X1.1 sampai X1.3. Oke, kalau kita mau menggunakan cara Excel, kita blok dulu dari X1.1, X1.2, dan X1.3 dari nilai pojok kiri, atas kiri, sampai dengan pojok di bawah kanan. Kita blok dulu. Nah, di situ ada tanda, kita klik, kita pilih total, setelah itu kita pilih jumlah. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahannya langsung otomatis keluar. Nah, langkah ini juga tidak dilakukan tidak hanya X1, namun X2. Di sini teman-teman juga bisa mencari nilai dari penjumlahan masing-masing item pertanyaan di variabel, di masing-masing variabel. Nah, begitupun X3 dan juga variabel Y. Oke, setelah data mentah ini kita definisikan seperti ini. Selanjutnya kita buka software SPSS kita. Nah, tampilan awal dari SPSS seperti ini. Jadi kita punya dua jendela di sini. Nah, pertama ada variable view dan juga ada data view. Oke, langkah pertama adalah kita klik variable view. Kemudian kita definisikan dari masing-masing item pertanyaan yang sudah kita tentukan. Nah, di sini teman-teman di bagian name kita tuliskan X1.1, X1.2, X1.3, X1, dan selanjutnya X2.1, X2.2, X2.3 sampai dengan Y1, Y2, Y3, dan Y. Nah, langkah selanjutnya teman-teman di sini ada tipenya atau jenisnya. Nah, kita pastikan semuanya itu numerik karena data kita berupa angka. Lalu langkah selanjutnya teman-teman, nah di sini kita mengisi values-nya. Nah, di sini kita definisikan dulu. Contoh yang saya gunakan di sini menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5 sehingga value di sini nilai 1 kita tuliskan sangat tidak setuju, nilai 2 mewakili tidak setuju, nomor 3 kita tulis ragu-ragu, kemudian yang nomor 4 kita tambahkan setuju, dan yang terakhir nomor 5 sangat setuju.
Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini saya menggunakan cara tercepatnya yaitu Ctrl C, lalu kita Ctrl V ke X1.2 sampai X1.3, kecuali yang X1, X2, X3, dan Y kita biarkan datanya itu 0. Oke teman-teman, kita lanjutkan di measure. Dimana di measure ini X1.1, X1.2, X1.3 kita isikan semua ordinal. Begitupun selanjutnya X2.1, X2.2, X2.3 kita isikan ordinal. Jadi bagian X1, X2, X3 dan Y-nya kita isi scale. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ujian pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif minimal teman-teman ada informasi mengenai sebaran data atau sebaran hasil dari kuesioner. Contohnya misalkan beberapa banyak yang menjawab sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Begitu. Kita langsung ke SPSS aja ya teman-teman. Untuk mengolah data mengenai statistik deskriptif, yaitu langkahnya kita pilih analyze, lalu kita klik deskriptif statistik. Nah, lalu kita pilih frekuensi. Nah, di sini kita pindahin mana aja yang ingin kita ketahui di statistik deskriptif di kolom variabelnya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena di rekam layar laptop saya tidak muncul ketika ingin menampilkan teori langkah-langkah untuk mencari statistik deskriptifnya. Jadi langsung saja. Jadi di sini teman-teman bisa langsung mengaktifkan seluruh item pertanyaan untuk mencari berapa banyak yang menjawab sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, jadi di sini saya pilih semua item pertanyaan kecuali totalnya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita pilih oke aja. Nah, akan muncul output di window baru untuk sebaran dari masing-masing item pertanyaan. Oke, di sini bisa dilihat sendiri dari laporan hasil. Di sini statistik deskriptifnya menyatakan bahwa variabel X1 yaitu intensitas layanan konseling Islamnya X1.1 menunjukkan sangat setujunya itu ada 25, setujunya 36, ragu-ragunya 26, tidak setujunya 3, dan sangat tidak setujunya ada 0. Oke, setelah kita melakukan uji statistik deskriptif, lanjutnya kita ke uji yaitu uji validitas. Nah, uji validitas ini bisa menggunakan korelasi persen produk momen atau disimbolkan dengan huruf R. Nah, biasanya di sini kita menggunakan korelasi persen produk momen menggunakan SPSS. Nah, nanti kita hasilnya gunakan sebagai R hitung. Nah, R hitung ini diperoleh dari hasil SPSS menggunakan korelasi persen produk momen. Nah, syarat untuk valid adalah ketika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikan di sini kurang dari alfa. Nah, di sini kita menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Jadi kita langsung praktek menggunakan SPSS aja ya untuk mencari uji validitasnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik analyze, lalu kita pilih korelasi, kita pilih bivariate. Nah, di sini untuk mencari uji validitas kita lakukan masing-masing variabel dan jangan lupa untuk totalnya atau di sini X1 itu juga wajib kita masukkan. Jadi seperti ini teman-teman, X1.1, X1.2, X1.3 dan X1-nya itu kita masukkan tapi pindahkan ke kolom yang sebelah kanan, begitu. Nah, setelah itu kita pilih persen, kemudian kita pilih total, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman di Windows baru, output akan muncul hasil R hitung menggunakan korelasi persen produk momen seperti tampilan yang ada di tabel berikut.
Jadi teman-teman di sini contohnya untuk R hitung dari X1 kali 1 nilainya adalah 0,772 dengan nilai signifikansinya. Nah, di sini signifikansinya kita lihat total adalah 0,000. Nah, setelah kita melakukan uji validitas di X2.1, X3.1 dan seterusnya sampai dengan Y, kita masukkan di tabel hasil uji validitas. Nah, di mana R hitung itu dari X1.1 0,772, X1.2 0,874 dan seterusnya. Nah, untuk seluruh item pertanyaan, untuk mencari R tabel, teman-teman bisa gunakan file Excel yang merupakan tabel dari R dan juga T seperti yang ada di tampilan ini. Di sini bisa kita perhatikan bersama biru dongker untuk tabel T dengan alfa 5% atau 0,05. Warna biru dongker ini untuk tabel R alfa 0,05 di sini. T tabel untuk alfa 0,01 dan R untuk alfanya 0,01 atau 1%. Nah, di sini karena dalam contoh ini kita menggunakan alfa 0,05 sehingga untuk tabel R kita menggunakan warna kuning ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan R tabel ini teman-teman perhatikan degree of freedom-nya di mana rumusnya adalah N minus 2 titik N adalah total respondennya. Nah, dalam penelitian atau dalam contoh ini ada sebesar sejumlah 90 responden sehingga DF-nya adalah 90 minus 2 berarti 88. Nah, di paling kiri di sini teman-teman kita cari angka 88 di sini. Lalu kita tarik ke kanan di tabel R sehingga di sini ketemulah nilai R tabelnya yaitu sebesar 0,210. Inilah teman-teman gunakan sebagai nilai R tabel di mana cara mencarinya rumusnya adalah DF sama dengan N2 di mana N adalah total responden atau total banyaknya orang atau responden yang sudah mengisi kuesioner. Nah, teman-teman yang digunakan dalam pengelolaan data statistik. Oke, langkah selanjutnya teman-teman nanti buat tabel seperti ini untuk menentukan kesimpulan valid atau tidaknya dari masing-masing item pertanyaan dari mulai X1.1 sampai dengan Y. Oke, kita lanjut ke uji yang ketiga adalah uji reliabilitas. Nah, kita akan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Nah, Cronbach-Alpha di sini kita akan menentukan untuk masing-masing variabel. Kalau tadi kan di uji validitas itu masing-masing item pertanyaan. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitas ini untuk masing-masing variabel. Jadi di sini kita punya X1 yaitu intensitas layanan konseling Islami, X2 kualitas relasi konselor dan klien, dan X3 kita punya pemahaman nilai-nilai keislaman dan konseling. Dan yang variabel Y kita punya kesejahteraan psikologis mahasiswa. Nah, syaratnya ketika disebut reliable, maka ketika nilai alfanya di sini hasil dari SPSS nilainya lebih besar dari 0,6. Jadi menurut Suarjo, ketika kuesioner dikatakan reliable atau bisa digunakan lagi untuk mencari responden lain dari responden yang sudah kita gunakan sebelumnya itu harus memiliki nilai alfa lebih dari 0,6. Oke, langsung kita eksekusi untuk menghitung nilai alfanya. Oke, dalam uji reliabilitas di SPSS, langkah pertama kita pilih analyze, nah lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, teman-teman di sini kita masukkan X1.1 hingga X1.3 tanpa kita masukkan X1 totalnya. Oke, jadi seperti ini. Lalu modelnya di sini kita pilih alpha, lalu kita ketik OK. Nah, nanti di bagian output akan muncul paling bawah nilai reliabilitas Cronbach alfanya. Oke, teman-teman, karena di sini di nilai X1-nya muncul
alfa 0,720 otomatis lebih besar daripada 0,6, maka keterangannya yaitu intensitas layanan konseling Islami reliable. Nah, begitu pula dengan X2, X3-nya, bahkan Y-nya itu semua lebih besar daripada 0,6. Maka keterangan di sini yaitu intensitas layanan konseling Islami, kualitas relasi konselor dan klien, pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling, dan kesejahteraan psikologis mahasiswa, semuanya keterangannya yaitu reliable. Selanjutnya, setelah uji reliabilitas, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, di mana uji asumsi klasik ini kita akan menggunakan uji normalitas, probability plot, dan juga uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, bedanya adalah ketika uji normalitas probability plot, nantinya hasilnya akan menampilkan sebaran dari data teman-teman seperti ini yang mengikuti garis diagonal. Ketika distribusinya normal, maka titik-titik sebaran data yang ada di situ ada di sepanjang garis diagonalnya. Jadi sebarannya titik-titiknya di sini itu mengikuti garis lurus di diagonal atau garis miring yang ada di tampilan gambar. Begitu. Nah, satu lagi adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini akan bernilai atau akan memiliki distribusi normal ketika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa di mana alfanya. Nah, untuk contoh di sini menggunakan 0,05. Oke, kita langsung eksekusi untuk mencari uji normalitas. Oke, caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, lalu di sini tampilan awalnya seperti ini, jadi kita masukkan di kanan ada keterangan dependent yang artinya variabel terikat, yaitu y-nya di sini kita masukkan. Nah, setelah itu di variabel independennya kita masukkan x1, x2 dan X3-nya. Lalu langkah selanjutnya untuk mengetahui uji normalitas probability plot adalah kita klik plot. Nah, lalu kita centang normal probability plotnya. Lalu kita pilih continue. Kita klik OK. Oke, saya mohon maaf sekali lagi. Saya sudah nyoba berkali-kali di rekaman ini tapi tidak muncul ketika saya outputnya sebelum output itu memilih kayak independen, variabel independen ataupun dependentnya itu tidak muncul ketika saya rekam layar di laptop saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, teman-teman, nanti di window output akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini adalah hasil dari uji normalitas probability plot, di mana di sini kita bisa perhatikan bersama nilai titik-titik di sini atau titik-titik di sini mengikuti garis diagonal yang ada di grafik ini. Jadi, dari sini kita bisa lihat di mana dia memiliki distribusi normal karena titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk uji normalitas probability plot, teman-teman hanya mengamati hasil dari sebaran titik-titik ini. Titik-titik ini, mohon maaf. Apakah mengikuti garis diagonalnya? Jika iya, maka dia berdistribusi normal. Nah, jika tidak, misalkan titik-titik ini sebenarnya agak jauh atau ngacak gitulah teman-teman ya, maka distribusinya itu tidak normal. Nah, oke, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, langkah pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, di sini kita biarkan seperti dependent y-nya, independen x1 sampai dengan x3-nya. Kemudian teman-teman kita pilih save. Nah, di sini kita pilih centang di bagian residualnya. Di sini ada unstandardized yang kita centang, kemudian kita continue, lalu kita ketik OK. Nah, setelah itu teman-teman kita ke analyze kembali. Sekali lagi mohon maaf rekam layarnya tidak menampakkan. Jika saya mengulang kembali, langsung saja saya jelaskan, yaitu kita ke analyze,
lalu kita pilih non-parametric test, lalu di sini kita pilih legacy dialog. Nah, kita pilih one sample KS. Selanjutnya kita masukkan di sini nilai unstandardized-nya. Nah, kita pindahkan ke kolom test variable list. Untuk unstandardized-nya, residualnya di sini kita centang yang normal. Lalu kita pilih OK, teman-teman. Nanti di Windows output akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, teman-teman ambil hasilnya dari asymptotic significance to tail. Nah, di sini nilai titiknya nilainya yaitu 0,048. Nah, perlu diketahui bahwasannya 0,048 itu lebih kecil daripada 0,05, berarti di sini berdistribusi tidak normal. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, kita mulai dari analisis regresi linier berganda, uji F, uji R-square, atau koefisien determinasi, dan terakhir yaitu uji T. Nah, pertama kita awali terlebih dahulu dari uji analisis regresi linier berganda. Oke teman-teman, di sini kita lihat persamaannya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B1 kali X2 ditambah B3 kali X3, karena di sini variabelnya di kuesionernya sampai X3. Nah, nanti hasil dari SPSS teman-teman gunakan sebagai koefisien dari masing-masing variabelnya. Nah, contohnya di sini dari persamaan yang tadi A, B1, B2, B3, dan di sini teman-teman nanti akan diperoleh dari hasil SPSS. Jadi nanti nilai-nilainya tinggal dimasukkan ke persamaan umum berikut. Oke, kita langsung ke eksekusi di SPSS-nya. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih regresi, kita pilih linear. Nah, di sini teman-teman dependen Y, independen X1 hingga independen X3-nya, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, berikut sudah adalah hasil dari macam-macam, dan di sini sudah ada hasil dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji R-square. Nah, tinggal kita ambil mana saja yang masuk ke uji-uji yang tadi disebutkan. Nah, oke teman-teman, di sini hasil dari analisis regresi linear berganda sudah sangat jelas sekali bahwasannya koefisien unstandardized koefisien di sini menunjukkan bahwa konstanta atau nilai A-nya yaitu 3,869. Nah, jadi di sini Y sama dengan 3,89 ditambah B1-nya 0,079 X1 ditambah B2-nya yaitu 0,672 X2 ditambah B3-nya yaitu 0,160 X3. Oke teman-teman, sudah sangat jelas sekali bahwasannya nilai F hitung diperoleh dari nilai 19,046 dan bernilai positif. Nah, sedangkan pada F tabel diperoleh nilai dari DF1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1 tutup kurung atau 4-1 sama dengan 3, dan DF2 sama dengan N jumlah semua variabel tutup kurung atau 90 dikurangi 4 sama dengan 86. Nah, nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar F tabel. Jadi sebesar 19,046 itu lebih besar daripada 2,71. Nah, kesimpulannya gimana? Bahwasannya H1 terdapat pengaruh yang signifikansi antara intensitas layanan konseling Islami, kualitas relasi konselor dan klien,
serta pemahaman nilai-nilai Islami dalam konseling terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan psikologis mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinasi, di mana di sini adalah hasil analisis determinasi berdasarkan output tersebut diperoleh dari nilai R kuadrat, atau R square sebesar 0,399 dalam kurung 0,632 dikali 0,632 atau 39 dikali 9%. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh intensitas sasaran konseling, kualitas relasi konselor dan klien, pemahaman nilai-nilai Islam dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa sebesar 39,9% atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 39,9% terhadap variabel dependennya. Sedangkan 60,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada uji parsial T. Di mana di sini itu ada hipotesis. HO itu tidak terdapat pengaruh intensitas layanan konseling Islami terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. HA itu terdapat pengaruh produk terhadap intensitas layanan konseling Islami terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Itu yang A. Yang B, HO tidak terdapat pengaruh kualitas relasi konselor dan klien terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. HA terdapat pengaruh harga kualitas relasi konselor dan klien terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Yang C, HO-nya tidak terdapat pengaruh pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa, dan HA-nya terdapat pengaruh pemahaman nilai-nilai Islami dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Oke teman-teman, di mana di sini ada penarikan kesimpulan. Bila T hitungku lebih besar T tabel dan taraf signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Bila T hitung kurang dari T tabel dan taraf signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan H ditolak. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Di sini kesimpulannya, yang pertama, uji hipotesis H1 X1 terhadap Y, yaitu maka T hitung kurang dari T tabel, yaitu 0,671 itu kurang dari 1,98861, sehingga 01 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh intensitas sasaran konseling Islam terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Di sini juga yang nomor B, huruf B, di mana uji hipotesis H2 yaitu X2 terhadap Y, maka T hitung lebih besar daripada T tabel dalam kurung 5032 lebih besar daripada 1,98861, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya gimana? H1 terdapat pengaruh kualitas relasi konselor dan klien terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Yang C yaitu uji hipotesis H3 dalam kurung X3 terhadap Y, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel dalam kurung 1,463 itu lebih kecil daripada 1,98861, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya gimana? HO adalah tidak terdapat pengaruh pemahaman nilai-nilai Islam dan dalam konseling terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Oke, sekian video tutorial SPSS dari saya Nur Amelina. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.